Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di Akuntansi Perbankan Syariah. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah memiliki 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang konsep memelihara harta kekayaan, kemudian akad atau kontrak atau transaksi, yang ketiga adalah transaksi yang dilarang, yang keempat prinsip keuangan syariah, dan yang terakhir instrumen keuangan syariah. Yuk kita simak penjelasannya. Pada bagian yang pertama mengenai konsep memelihara harta kekayaan, di dalam Islam, manusia itu dianjurkan untuk bekerja atau berniaga dan dilarang untuk meminta-minta dalam memperoleh harta kekayaan. Artinya, di dalam Islam tidak dilarang untuk mencari harta kekayaan karena harta juga dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk memenuhi perintah Allah, di antaranya seperti zakat, infak, sedekah, dan yang lainnya. Kemudian, selain itu, konsep kepemilikan harta di dalam Islam itu hanya terbatas pada kepemilikan manfaatnya, yaitu selama manusia masih hidup. Kalau manusia sudah meninggal, maka kepemilikan harta sudah tidak ada atau sudah lepas berganti kepada ahli warisnya. Nah, kemudian perolehan harta di dalam Islam itu mengacu pada kaidah fikih muamalah. Artinya, semuanya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian penggunaan dan pendistribusian harta di dalam Islam juga sudah diatur loh. Di antaranya yang pertama tidak boleh boros dan tidak kikir. Jadi tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua memberi infak dan sedekah. Yang ketiga membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan. Kemudian yang keempat memberi pinjaman tanpa bunga. Dan yang terakhir, meringankan kesulitan orang yang berutang. Meringankan kesulitan orang yang berutang itu bagaimana sih? Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain dan orang lain ternyata kesulitan ketika sudah tenggat waktu pembayarannya, maka alangkah lebih baiknya jika kita menolong dengan memperpanjang waktu pembayarannya. Kurang lebih seperti itu tentang konsep memelihara harta kekayaan di dalam Islam. Bahasan selanjutnya adalah mengenai akad atau kontrak atau transaksi. Di dalam bahasa Arab, akad berarti ikatan atau mengikat. Dalam terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Sehingga bisa dibilang akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung di dalam kesepakatan tersebut. Selanjutnya adalah jenis akad. Di dalam fikih muamalah, membagi akad menjadi 2 bagian, yakni akad tabaru dan akad tijaroh atau muawadah. Akad tabaru adalah perjanjian yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksinya adalah transaksi nirlaba. Dan tujuan dari transaksi ini hanya untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Jadi di dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Karena tidak diperkenankan untuk mengharapkan imbalan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika yang menolong membutuhkan biaya untuk memberikan pertolongan tersebut? Nah, kalau ada biaya seperti itu, boleh dimintakan selama tidak mengambil laba. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu yang pertama meminjamkan uang. Meminjamkan uang ini dapat berupa qard, rahan atau hiwalah. Kemudian yang kedua meminjamkan jasa, itu bisa berupa wakalah, wadiah atau kafalah. Dan bisa juga memberikan sesuatu atau giving. Giving dalam hal ini bisa berupa wakaf atau hibah atau sedekah.
Kemudian bagian yang kedua yaitu akad tijaroh, yaitu akad yang memang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dan dari sisi kepastian hasil, akad ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama natural uncertainty contract atau kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu. Kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan imbalan hasil yang pasti atau uncertainty. Contoh dari kontrak ini adalah mudharabah dan musyarakah. Akad tijaroh yang kedua yaitu natural certainty contract, yaitu kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya itu harus ditetapkan di awal akad, dengan pasti tentang jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Dalam kondisi ini, secara tidak langsung akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti, karena sudah diketahui di akad. Contoh akad ini adalah akad jual beli. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat akad. Ada 3 rukun atau syarat sahnya akad, yaitu yang pertama ada pelaku. Siapa pelaku? Pihak yang melakukan akad. Dan ini ada syarat khususnya lagi, yang melakukan akad haruslah orang yang merdeka, mukallaf atau sudah baligh dan sehat akalnya. Kemudian syarat yang kedua ada objek akad. Jadi ada konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya transaksi tertentu. Kemudian yang ketiga ada ijab dan qabul, yaitu kesepakatan dari pelaku yang menunjukkan bahwa mereka saling ridho dengan transaksi atau akad tersebut. Memasuki bagian yang ketiga yaitu transaksi yang dilarang. Di dalam syariah ada beberapa transaksi yang dilarang secara Islam dan itu tidak boleh dilaksanakan di dalam kegiatan perekonomian. Apa saja? Di antaranya adalah aktivitas bisnis yang terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba, penipuan, perjudian, gharar, ikhtikar, monopoli, bai an-nats, suap, ta'aluk, bai al-inah, talaki ar-rukban. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah mencari tahu masing-masing transaksi yang dilarang tersebut itu penjelasannya bagaimana dan contoh di dalam kegiatan ekonominya seperti apa. Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke konsep selanjutnya atau bahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah ada 6. Yang pertama adanya pelarangan riba. Kenapa? Karena hanya menguntungkan si pemberi pinjaman dan sebaliknya bagi si penerima pinjaman. Kemudian yang kedua ada pembagian risiko dan ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pelarangan riba. Pembagian risiko merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba. Dan dengan adanya pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang, yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini akan membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan juga. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menganggap uang sebagai modal potensial, bukan menganggap uang sebagai komoditas ya. Kemudian yang keempat adalah adanya larangan melakukan kegiatan spekulatif atau yang menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Kemudian yang kelima adalah kesucian kontrak. Jadi di dalam prinsip sistem keuangan syariah yang namanya kontrak adalah hal yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi. Kemudian prinsip yang keenam adalah aktivitas usaha harus sesuai syariah, tidak boleh sampai melanggar prinsip syariah. Nah, dari prinsip sistem keuangan syariah tersebut, itu sebenarnya mengacu pada beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama, rela sama rela. Yang kedua, tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Kemudian hasil usaha muncul bersama biaya. Dan untung muncul bersama risiko. Tidak ada yang namanya hasil tidak bersamaan dengan biaya. Ataupun tidak ada yang namanya untung tanpa adanya risiko. Itulah prinsip di keuangan syariah.
Kemudian yang terakhir adalah instrumen keuangan syariah. Ada 3 instrumen. Yang pertama adalah akad investasi tijaroh dengan bentuk uncertainty contract. Di dalam uncertainty contract ini terdapat beberapa instrumen. Yang pertama adalah mudorobah. Apa itu mudorobah? Kerjasama antara dua belah pihak. Satu sahibul mal atau pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada mudorib atau pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal. Sedangkan kerugiannya ditanggung oleh sahibul mal sepanjang tidak ada kesengajaan atau kelalaian mudorib. Yang kedua, instrumen musyarakah. Kemudian yang ketiga, instrumen sukuk atau obligasi syariah. Dan yang terakhir, instrumen saham syariah. Itulah instrumen yang terkait dengan uncertainty contract. Kemudian instrumen yang kedua yaitu akad jual beli atau sewa menyewa atau certainty contract. Certainty contract ini ada 4 instrumen. Yang pertama murabahah atau penjualan barang yang menyatakan biaya perolehan dan margin yang disepakati. Kemudian salam, kemudian istisna dan ijaroh. Untuk detailnya bisa dibaca ya. Kemudian yang terakhir adalah akad lainnya. Akad lainnya itu diantaranya adalah ada sarf, wadiah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahan. Silahkan dipelajari masing-masingnya itu seperti apa dan contohnya bagaimana ya. Nah, sebelum materi kali ini kita tutup, saya punya mini case study yang menarik untuk kalian jawab. Silahkan kalian baca dengan cermat dan teliti, kemudian kalian jawab ya. Selamat mengerjakan. Oke, itu tadi pertemuan kita kali ini tentang sistem keuangan syariah. Dan tiba saatnya kita di penghujung pertemuan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya mengenai akuntansi perbankan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.